Dunia sementara, akhirat selamat. Semua kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul. Dunia sementara. Di dunia kita cuma jalan-jalan. Transit, tidak ada yang lama. Singgah, mampir. Tahu mampir? Apa kata orang sini? Mampir. Singgah. Singgah, mampir, sementara, tidak ada yang lama. Masya Allah. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang dibawa mati. Ibu pakai kerudungan 350.000 misal, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Ada yang dibawa mati? Tidak. Maka dari itu, karena kita hidup sementara, kita harus siapkan oleh-oleh. Kita cuma jalan-jalan di dunia. Namanya jalan-jalan, pulangnya pengen bawa. Kan jalan-jalan. Orang yang umroh, orang yang haji kan ibadah, bukan jalan-jalan, betul kan? Tapi Masya Allah, di sana ribet sama urusan oleh-oleh. Tahu ribet, repot. Apa orang sini bilang? Repot. Saya sudah banyak tahu bahasa Bengkulu. Duit, orang sini bilang panci. Apa? Panci. Aduh, panci. Kenapa panci? Itu bukan baskom. Sepeda kereta, plastik kresek asoy. Kalau asoy plastik kecil, kalau yang besar asoy geboy. Jadi hidup ini sementara. Udah, saya paling repot kalau umroh haji bawa nenek-nenek, emak-emak. Aduh ya Allah. Pernah habis mikot nih Kiai, dari Bir Ali Madinah mau ke Mekah. Saya udah bilang nanti kita tawaf sama-sama, semua jangan ada yang misah. Saya bawa nenek-nenek 5 orang, kakek-kakek 2 orang. Padahal tema umrohnya umroh bersama kaula muda. Enggak ada yang muda. Waktu daftar, yang daftar anak muda. Pas ini daftar umroh. Oh, anak muda cantik, umur 18 tahun. Ini nih jamaah saya. Ada ikut berangkat? Iya Pak Ustadz. Ini KTP-nya. Loh, ini KTP siapa? Nenek saya Pak Ustadz. Itu Bu, Masya Allah. Kan saya pakai baju ihram. Kalau pakai baju ihram laki-laki nggak boleh pakai daleman. Betul? Paham? Sampai di Masjidil Haram mau tawaf. Saya bilang, Ibu jangan ada yang pisah. Ibu yang satu dekat saya nih, pegang ihram saya yang sini bagian atas. Yang satu lagi nanya, saya pegang yang mana Ustaz? Ya, yang bawahnya lagi sikit. Yang ketiga saya yang mana? Bagian bawah. 5 orang ditarik-tarik ihram saya. Sebelum mulai tawaf saya bilang, Bu, nanti kalau melorot jangan melotot ya. Itu tawaf, ya Allah, namanya nenek-nenek ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, semuanya ngikut. La ilaha illallah, ngikutin. Kok sayup-sayup di belakang ada yang beda suaranya. Kacang kurma, kacang kurma. Saya tanya, nenek sini. Yang lain baca doa, kenapa nenek? Kacang kurma, kacang kurma. Itu belum saya beli Ustaz.
Saya kepikiran, ya sudah, tawaf dulu, sa'i, tahalul, nanti saya temenin. Oke Ustaz. Ya Allah, ibadah kepikiran kacang sama kurma, coba. Itu orang ibadah. Makanya saya kalau umroh bawa ibu saya, Masya Allah, berpower of emak-emak. Berangkat koper 2, pulang beranak 4. Ya tapi sudahlah, nggak apa-apa. Orang ibadah saja sibuk ngurusin oleh-oleh, apalagi yang benar-benar jalan-jalan, tamasya, rekreasi. Kan mau bawa oleh-oleh, betul nggak? Contoh, ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, pulangnya mau bawa apa? Terus, ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Garut, apa oleh-olehnya? Oh, maaf. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, apa oleh-olehnya? Oh, sampai monyok tahu. Saya diajak jalan-jalan ke sini, apa oleh-olehnya? Coklat. Apa Kiai? Kue tart. Ada kue tart di sini? Mana? Mana? Katanya ada. Ya kalau disiapin namanya tamu Kiai ya. Ya kalau disiapin saya bersyukur. Kalau nggak disiapin panitia ya kebangetan. Pulang harus bawa oleh. Lalu apa oleh-olehnya? Qalbun salim, hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Hati yang bersih itu adalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hati yang tenang, hati yang bersih adalah hati yang selalu berzikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Contoh, liburan, ibu-ibu semua nih satu masjid, saya ajak jalan-jalan, tamasya. Orang sini kalau healing jalan-jalan kemana? Hah? Pasar, pantai panjang, pantai panjang, panjang banget bu. Kemana? Pantai panjang. Ibu saya ajak ke pantai panjang. Masya Allah. Itu jalan-jalan pemandangan indah, lihat laut. Kagum nggak ibu? Terpesona nggak? Saat ibu kagum, terpesona melihat pemandangan, kembalikan rasa kagum dalam hati kepada Allah. Lisan mengucapkan apa? Subhanallah atau Masya. Hati kita bu dekat dengan Allah, kagum dengan pantai, subhanallah. Apa dan kapan kita ngucapin subhanallah dan kapan masya Allah? Subhanallah artinya maha suci. Itu ibu ucapkan ketika melihat ciptaan, pemandangan, panorama yang begitu indah. Pantai, sungai, bukit, pegunungan, ciptaan Allah, maka sebut subhanallah. Kapan ibu ngucapin masya Allah? Ketika ibu melihat ada saudara yang baik, suami yang soleh, rajin ibadah, taat kepada Allah, melihat perilaku manusia yang baik, maka ucapkan masya. Ibu melihat suami rajin kerja, bilangnya apa? Masya Allah. Bapak melihat istri rajin ngepel di rumah, bilangnya apa Pak? Masya Allah. Bapak depan masjid ngelihat perempuan cantik, seksi, bahena lewat, bilangnya apa Pak? Alhamdulillah Pak.
Oke, pulang dari pantai apa tadi? Panjang. Tiba-tiba handphone berbunyi dari saudara tetangga. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah Bu Haji, saudara kita wafat meninggal. Sedih, sedih nggak Bu? Nangis nggak? Kembalikan rasa sedih kepada Allah karena ada yang wafat dengan kalimat apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, kami semua milik-Mu ya Allah, dan kami semua akan kembali hanya kepada-Mu ya Allah. Ibu nyelawat. Nah, kalau di Jakarta, saya orang Betawi nih. Kalau ada orang yang meninggal, kita nengokin, itu bilangnya nyelawat. Orang sini bilangnya apa? Bilangnya apa? Melayan, bukan nyelawat. Oke, melayan. Ibu melayan. Suami di rumah tahu ibu lagi sedih habis melayan. Dihiburlah sama suami. Dikasih uang lah ibu yang lagi sedih 15 juta. Jebret. Walaupun cuma mimpi. Bahagia nggak? Seneng nggak? Saat ada rasa bahagia dan senang dalam hati, kembalikan juga itu kepada Allah dengan kalimat dapat uang, jalan-jalan ke mall, di mall ketemu besti, ibu ngobrol 5 menit pertama obrolannya bagus. Alhamdulillah ya, kemarin dengerin ceramah Ustaz Zaki, oh Masya Allah, kita tuh harus banyak-banyak ibadah. Cuma 5 menit. Masuk menit ke-6 mulai colek, ngomong-ngomong jam. Itu tetangga kita si Kayuli, tahu nggak? Kalau sudah itu panjang urusannya. Akhirnya namanya juga gosip, digosok makin sip. Dosa nggak? Karena dosa, maka ibu ingat, kembalikan rasa berdosa kepada Allah dengan baca apa? Ibu janjian sama temen, nggak boleh bilang pasti, saya pasti datang besok. Maka kalau berjanji, sandarkan kepada Allah dengan kalimat. Lihat coba, jadi orang Islam dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Kagum melihat pegunungan, subhanallah. Lihat suami baik, setia, taat, soleh, Masya Allah. Ada yang meninggal, Allah lagi. Dikasih uang, Allah lagi. Betul kan? Menggosip dosa baca Allah lagi, Allah, 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 dan selalu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bu, suami manusia apa bukan? Kalau ibu manusia. Maka kalau kita ingin punya kehidupan akhirat yang bahagia, ingetin suami, suami ingetin istri untuk jaga sholat 5 waktu. Udah itu dulu aja ya. Terutama kita Pak, laki-laki Pak, kita ini imam. Jangan jadi imam sholat kita di rumah, mimpin istri dan anak-anaknya. Ya Allah, suratnya itu lagi. Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Anaknya sampai hafal. Bapaknya jadi imam sholat maghrib, waladhdallin, amin. Kata anaknya pasti qul lagi. Kata istrinya, ayah malu, ada kul yang lain, jangan itu lagi. Kul ya ayyuhal kafirun.
hafalin ya, dihafalin, besoknya jadi imam, baca al-kafirun, nggak nemu-nemu ujungnya, Bu. Wala antum abiduna ma'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Sekarang saya tanya, manusia makan, monyet juga manusia minum, monyet juga manusia tidur, monyet juga manusia sholat, monyet tidak sholat. Kalau ada manusia tidak sholat sama dengan simpel kan? Ibu suaminya ganteng, tampan, duit banyak, tapi nggak sholat, sama aja ibu tidur sama ibu. Mau tidur sama monyet? Bapak istri cantik, rajin masak, pinter ngepel, bersihin kamar mandi, tapi nggak sholat-sholat, sama aja yang bapak nikahin anakku sudah. Jadi kita ini kalau tanpa sholat ya sama aja kayak siapa tadi, Bu? Nauzubillah ini. Baik, itulah oleh-oleh yang akan kita bawa, hati yang bersih. Tadi saya tanya, suami manusia bukan? Bukan. Bisa menyakiti hati tidak? Bisa. Bisa, sangat-sangat bisa. Maka kalau ibu punya suami, suami jangan taruh di dalam hati. Sekali lagi, kalau punya suami, suami jangan taruh di dalam hati. Kalau suami ibu taruh di dalam hati, dia berkhianat, menyakiti, ujung-ujungnya ibu jadi sakit hati. Wanita atau istri kalau sudah sakit hati, pasti bawaannya mau bunuh diri. Astagfirullah. Tapi memang gini sih ya, Bu, perempuan ini dahsyat. Disakiti, dikhianati, dia tegar karena dia punya Allah. Itulah perempuan. Makanya perempuan kalau ada suaminya meninggal, dia nangis, iya, keluar air mata, iya. Air matanya air mata bidadari, Pak. Betul, karena jarang perempuan habis suaminya wafat, beberapa tahun mau dinikahi lagi tidak mau, susah, nggak bisa move on. Betul nggak, Bu? Nah, makanya banyak yang jadi randu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Dia tidak bisa menerima cinta yang lain. Betul. Itulah wanita, air matanya air mata bidadari. Tapi laki-laki kalau istrinya mati, nangis iya, keluar air mata iya, tapi yakinlah itu air mata buayanya buaya. Ibu ngomongnya kesini nih, Bu. Jangan kesini semua. Jadi kalau tidak dengan sholat, dengan apa lagi? Saya, Bu, umur 40 tahun ke atas, saya ingat apa yang sering Allah tanyakan pada kita sebagai hambanya. Fa aina tazhabun? Wahai hamba-hambaku, engkau ingin kemana selesai sudah masam?